Dan kali ini kaum pembenci, kaum nyinyir, dan tukang menghina dan mencaci maki pemerintah langsung terdiam 1000 bahasa. Karena manuver yang diambil oleh Pak Presiden Prabowo Subianto kali ini bukan lagi perkara di dalam negeri, tapi ini levelnya sudah skala internasional. Tentu saja para pembuat gaduh dan orang-orang yang hobi nyinyir terhadap Pak Prabowo dan juga Pak Wapres Gibran langsung kelimpungan karena rekan-rekan kali ini antek-antek perusuh ini tidak cuma yang di dalam negeri yang kelimpungan, tapi yang di luar negeri juga sangat-sangat kelabakan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pada saat ini memang berada dalam transisi dari negara berkembang dan ingin berjuang menjadi negara maju. Tentu saja ini adalah keinginan yang sangat positif dari pemerintahan Indonesia dan harus kita kawal dan dukung bersama-sama. Apalagi rekan-rekan, kalau kita bedah lagi, realitanya Indonesia ini sudah sangat-sangat memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat untuk menjadi negara maju selagi pemerintah di Indonesia ataupun sumber daya Indonesia bisa mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam negeri. Seperti contoh kecil yang satu ini namun membawa dampak yang sangat-sangat besar. Mungkin orang-orang akan sangat-sangat kaget terkaget-kaget ketika Pak Presiden Prabowo Subianto hadir dalam forum internasional yang biasanya kepala negara ini terima beres memakai mobil ataupun kendaraan dinas yang telah disediakan oleh negara tuan rumah. Tapi tidak dengan Indonesia, tidak dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto benar-benar sangat-sangat luar biasa membawa barang asli Indonesia, kendaraan Indonesia ke forum dunia, membawa maung ke forum internasional. Ini rekan-rekan, kalau Anda ketahui bahwa negara ataupun kepala negara maksudnya yang membawa kendaraan dinas sendiri itu memang tidak banyak. Beberapa memang adalah negara-negara besar, contohnya Amerika Serikat yang pada saat itu masih presidennya Joe Biden yang menghadiri KTT G20 di Indonesia dan beliau juga membawa kendaraan dinas ataupun mobil presidennya sendiri. Nah, hal serupa ternyata terjadi juga di Indonesia. Kali ini giliran Presiden Prabowo Subianto yang membawa produk lokal Indonesia yang sangat-sangat mendunia. Dan perlu diketahui rekan-rekan, ini kan levelnya adalah ASEAN, Asia yang tentu saja ini negara-negara terdekat kita semua. Di sini kecerdasan diplomasi Presiden Prabowo Subianto benar-benar terbukti ketika rekan-rekan bisa saja dengan dihadirkannya Maung ke dalam forum tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk negara-negara di ASEAN memesan mobil tersebut ke Indonesia yang nantinya rekan-rekan akan menghadirkan potensi keuntungan yang besar sekali bagi Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara skalanya masih di Asia, tentu saja itu sangat-sangat terjangkau oleh Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat-sangat luar biasa yang sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kemudian rekan-rekan ini secara tidak langsung memberikan sinyal dan pembuktian bagi orang ataupun pihak-pihak yang masih meremehkan Indonesia. Kali ini mereka harus terima fakta yang sangat-sangat pelik bagi mereka. Faktanya Indonesia negara yang selalu dinyinyirin, presidennya selalu dihina, dicaci maki dan lain semacamnya bisa membawa Indonesia ke dalam kemandirian industri, kemandirian bagaimana yang terjadi seperti di Indonesia. Maksudnya apa rekan-rekan? Kita memberikan sinyal bahwasanya Indonesia tidak selalu tergantung pada pasokan dari luar negeri, tapi Indonesia bisa menciptakan itu semua di dalam negeri. Kemudian rekan-rekan, perihal kemandirian dalam industri dan lain semacamnya, ini juga didukung oleh program lanjutan dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang telah melanjutkan legasi dari Pak Jokowi dan tentunya ini berkenaan dengan hilirisasi industri di dalam negeri. Artinya rekan-rekan, Indonesia tidak cuma bertindak sebagai negara penyuplai ataupun
pengekspor bahan mentah saja, tapi Indonesia di era kepemimpinan Pak Jokowi dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo memang berbicara banyak pada pola industri dunia. Sampai-sampai rekan-rekan kebijakan ini digugat oleh Uni Eropa. Artinya ini tidak cuma satu negara, tapi ini sudah berbicara aliansi negara benua biru tersebut yang tentu saja menyatakan keberatan mereka atas larangan ekspor bahan-bahan mentah yang dilakukan oleh Indonesia. Bahkan sekelas IMF pun rekan-rekan sempat mengkritisi kebijakan tersebut. Namun, yang menjadi poin utama selain keberanian Indonesia untuk mengambil langkah hilirisasi industri di dalam negeri, tapi Indonesia juga rekan-rekan kali ini sekaligus membuktikan diri bahwa kita tidak cuma menjadi negara penyuplai bahan baku saja, tapi kita sudah berbicara bahan jadi ataupun setengah jadi yang nantinya keuntungan bagi Indonesia akan sangat-sangat besar dan tentu saja ini jauh lebih menguntungkan daripada sekedar menjual bahan baku saja yang tentunya rekan-rekan ini sempat disindir juga oleh Pak Jokowi yang mengenai soal model penjajahan gaya modern. Pak Jokowi mengkritisi ataupun menyoroti kebijakan ataupun tuntutan yang dilakukan oleh Uni Eropa kepada Indonesia yang dimana Pak Jokowi memang membandingkan ketika Indonesia masih menjadi negara jajahan yang dimana dahulu ada yang namanya ekspor ataupun tanam paksa yang kemudian diekspor ke luar negeri, diekspor ke Eropa. Tapi sekarang Pak Jokowi mengkritisi kebijakan ekspor paksa melalui tuntutan Uni Eropa pada Indonesia ke WTO. Ya, ini memang menarik sekali rekan-rekan. Ketika kebijakan negara kita benar-benar membuat geger satu Uni Eropa. Artinya ini bukan skala main-main lagi. Ini bukan perkara omon-omon, tapi ini adalah langkah nyata yang memang menjadi dampak baik, dampak positif dari mulusnya transisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Presiden ketujuh kita Pak Joko Widodo. Artinya kita menyaksikan mulusnya transisi kepemimpinan tersebut yang tentu saja ini benar-benar memberikan dampak rampatan positif bagi industri di Indonesia. Nah, inilah yang memang menjadi keuntungan bagi kita semua rekan-rekan. Jadi ketika Pak Jokowi mengusung hilirisasi, Pak Presiden Prabowo Subianto pada saat ini mengusung hal yang sama, keberlanjutan hilirisasi bahkan semakin ditambah. Maka dari itu tidak heran Indonesia akan mewujudkan kemandirian pangan dan industri dan Indonesia bisa menjadi poros krusial dunia apalagi di tengah tensi geopolitik yang makin tidak menentu.